Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan seorang tokoh penggagas akan perlunya Akademi Militer Gabungan, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut untuk membina para perwira muda. Beliau adalah Jenderal TNI Gatot Subroto. Beliau dilahirkan pada tanggal 10 Oktober 1907. Pendidikan umum dimulainya di Europe's Lahore School atau ELS. Beliau tidak dapat melanjutkan sekolahnya karena dikeluarkan gara-gara berkelahi dengan anak Belanda. Pada waktu itu, perbuatan seperti itu sangat tidak dibenarkan dan beliau tidak mendapatkan izin untuk memasuki sekolah pemerintah lainnya. Berkat guru yang mengajar di Hollands Inland School atau HIS, Gatot dapat pindah dari Banyumas ke Cilacap lalu bersekolah di sana. Setelah menamatkan sekolahnya di HIS, beliau bekerja sebagai pegawai negeri. Tapi ternyata pekerjaan itu tidak cocok dengan jiwanya, dan ia pun minta untuk berhenti. Pada tahun 1928, saat usianya 21 tahun, ia mendaftarkan diri ke sekolah militer Cadet School di Magelang. Ternyata di sekolah ini ia menemukan apa yang dicarinya dan cocok dengan jiwanya. Setelah dididik selama 3 tahun di sekolah militer ini, beliau lulus dengan pangkat Sersan kelas 2 KNIL atau Tentara Kerajaan Belanda. Beliau ditugaskan di Padang Panjang, Sumatera Barat. Pada tahun 1948, Gatot menikah dalam usia yang sudah tergolong lanjut, yaitu 41 tahun. Gadis pilihannya adalah Supiah yang bertugas di bidang kesehatan. Pada tahun yang sama, karir Gatot semakin meningkat dan tugasnya pun semakin berat. Menjelang pemberontakan PKI, beliau diangkat menjadi Panglima Korps Polisi Militer atau CPM. PKI melakukan agitasi-agitasi menuntut supaya Kabinet Hatta dibubarkan. Mereka melakukan kekacauan di daerah Salak agar perhatian pemerintah terpusat di daerah ini. Sementara mereka melakukan persiapan-persiapan untuk melancarkan pemberontakan di Madiun. Culik-menculik, bunuh-membunuh terjadi di daerah Salak. Untuk mengatasi masalah tersebut, Panglima Besar beserta Kepala Staf Markas Besar Angkatan Perang dan Panglima Korps Polisi Militer mengadakan rapat. Hasil rapat tersebut adalah mengusulkan ke pemerintah agar mengangkat Kolonel Gatot Subroto menjadi gubernur militer untuk daerah Surakarta, Madiun, dan Pati. Usul itu diterima dengan baik. Gatot pun bertindak dengan tegas dan keamanan di daerah Salak dapat dipulihkan. Tapi, pada tanggal 18 September 1948, pemberontakan di Madiun pecah. Gubernur militer Gatot Subroto segera menyiapkan pasukan-pasukannya untuk menumpasnya. Pasukan-pasukan itu digerakkan dari arah barat. Dalam waktu sekejap, pemberontakan di Madiun dapat dipadamkan. Beberapa bulan kemudian, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer untuk kedua kalinya. Sebagai gubernur militer, Gatot Subroto mengatur siasat gerilya. Ia berada di daerah pedalaman. Daerah gerilya bersama anak buahnya. Pada masa itu, tercatat suatu kisah yang menggambarkan hubungan baik antara Gatot Subroto dan Jenderal Sudirman. Pada tanggal 11 Juni 1962, Gatot Subroto meninggal di usia 54 tahun. Pangkat terakhir yang disandangnya adalah Letnan Jenderal. Ia adalah penggagas akan perlunya Akademi Militer Gabungan, Angkatan Darat, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut untuk membina para perwira muda. Gagasan tersebut diwujudkan dalam pembentukan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1965. Melengkapi pangkatnya, seminggu setelah beliau dimakamkan di Desa Mulyoharjo, Ungaran, Jawa Tengah, gelar Pahlawan Kemerdekaan Nasional menurut Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 283 pada tanggal 18 Juni 1962 disematkan kepadanya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.